ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan di hadapan. Ajari kami untuk kami lebih lagi Tuhan Yesus dekat kepada-Mu, agar hari-hari ini bukan hari-hari yang menakutkan, tetapi hari-hari yang penuh dengan pengharapan dan sukacita daripada-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, Kau baik, Kau Allah yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau telah buktikan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Allah yang ajaib bagi kami. Ajari kami Tuhan, untuk lebih lagi menaruh pengharapan kami hanya pada-Mu. Glory, haleluya. Kami mempersiapkan setiap pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami Tuhan itu dapat menyenangkan hati-Mu, dan Engkau bertata di atas segala pujian kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Glory, haleluya. Yang kita percaya kita datang di tempat ini, kita mau arahkan setiap hati kita, pandangan kita kepada Yesus. Karena Yesus telah rela mati untuk korban untuk kita semua, agar tidak ada penghalang yaitu dosa untuk kita datang mengampuni Dia. Angkat pujian ini dari hatimu yang paling dalam, dengan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan sama-sama, kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih
saudara saya mengajak untuk kita bangkit berdiri. Kita juga yang ada di rumah, mari buka hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin kau masih takut kau datang beribadah bersama-sama kita di tempat ini, tetapi percayalah, dimanapun kita berada, kalau kita buka hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkata di atas segala pujian kita. Roh kita, hati kita akan disatukan Tuhan. Disitulah berkat-berkat Tuhan akan Tuhan alirkan di dalam hidup kita. Haleluya. Bayangkan pujian dari hatimu yang paling dalam, katakan kasih Allahku.
Haleluya Yesus, terima kasih. Kita sama-sama katakan pujian ini hanya kita percaya kepada Tuhan. Haleluya.
tetap Bapa hanya berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing, Tuhan berikan lebih lagi kami hati yang bersyukur kepada Tuhan, agar setiap pujian-pujian kami naiki untuk Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang ambil alih seluruh ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Yang siap untuk bersorak-sorak sama-sama katakan amin. Haleluya. Tetap ada sukacita saudara? Amin. Kita yang ada di rumah juga kita tetap masih merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Karena itu berikan setiap pujian hanya kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur. Kita sama-sama angkat pujian ini. Katakan mari masuk gerbang dengan hati bersyukur. Haleluya. Karena Tuhan Yesus kita yang baik, yang luar biasa, Dia ajaib bagi kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tusuk sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tusuk sukacita. Sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara, saudara pasti mau itu dengan sukacita, amin. Tapi jangan halangi sukacita yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita yang menghalangi. Karena apa? Karena beban yang kita miliki tidak mau kita tanggalkan, dan kita tidak percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Dia sanggup untuk memikul segala beban kita, amin. Karena itu saudara, waktu kita angkat pujian ini, kita bertepuk tangan buat Tuhan. Mungkin kita berjabat tangan, kita tidak bisa, tetapi kita bertepuk tangan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Angkat pujian ini sekali lagi, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi
adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi menari buat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhan berkati kita semua dengan sukacita dari surga. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di pasarnya kita akan memberikan persembahan kita. Mungkin yang di rumah bisa melihat saya yang ada di layar, memberikan persembahan lewat rekening yang tertera. Saat kita berikan yang terbaik buat Tuhan, maka terbukalah tingkat-tingkat langit dan berkat-berkat Tuhan buat kita semua. Haleluya. Mari saudara Esther berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas segala Tuhan kesalahan firman-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati Tuhan setiap yang memberikan berkat kali ganda Tuhan, memberkati setiap untuk Tuhan anak-anak-Mu yang memberikan maupun yang belum bisa memberikan juga Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami, terlebih juga Kau memberkati untuk ibu kasih kami yang menyatakan persembahan, tambahan kesetiaan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang bisa memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Amin. Cakap pujian tiga tanda, sungguh ku bangga.
menyelamatkan dari kebenaran. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Hanya ku tahu ini menyenangkan hati. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Yang kita percaya, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, bahkan lewat perjamuan asa yang kudus, kita tetap persiapkan kehidupan kita di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami datang, kami persiapkan hati kami. Kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, yang dia adalah firman-Mu hidup, sehingga roh kami menyala-nyala hari-hari ini. Bukan ketakutan, bukan kami kehilangan damai sejahtera, tetapi sukacita bahkan pengharapan yang baru. Itu yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Haleluya Yesus. Karena kami tahu firman-Mu itu hidup, firman itu adalah Allah sendiri. Kami percaya, kami buka hati kami untuk kami mengundang Kau masuk Tuhan, memberikan pengertian-pengertian lebih lagi. Jadi bukan pengertian-pengertian kami Bapak secara dunia yang seringkali Bapak menghalangi kami untuk datang lebih setia lagi kepada-Mu. Tapi kami rindu Tuhan. Mari Tuhan Kau perlihatkan, Kau tunjukkan kasih-Mu Bapak dalam hidup kami. Orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Inilah kami Bapak. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Karena itu berfirman-Lah Engkau, urapi anak-Mu Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Setiap telinga biarlah mendengar. Nah, apa yang kami dengar itu dapat kami jadikan rema dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri saudara. Angkat pujian dari hati-Mu yang baik. Firman-Mu berkata Kau berserta-Ku. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
seperti matahari, dan Kau berikan pagi hari baru dan baru untuk memberkati kami, sehingga kami beroleh kemenangan, beroleh kekuatan, terlebih beroleh kesehatan. Terima kasih Tuhan, pakai telinga, pakai hati, pakai jiwa, pakai roh kami, sehingga setiap firman yang kami dengar pada saat pagi siang hari ini menjadi berkat satu minggu ke depan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Baik, hari ini kita dalam ibadah kita, mari kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, di slide sudah ada. Perikop kasih. Baik, kita baca secara bergantian. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Saya ganjil saudara di ayat 6. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya baik yang membuat aku segala rahasia dan seluruh pengetahuan dan seluruh memiliki iman yang sempurna untuk meledakkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan meledakkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada padanya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu berarti dia tidak cemburu, dia tidak merendahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bercita-cita pada kebenaran, tetapi ia bercita-cita pada kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bercederaan, membuat orang lain, tak salah memberi pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna kita, maka yang tidak sempurna berlakunya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat bukan yang muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal sempurna seperti yang sendiri dikenal. Demikianlah ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, kasih yang paling besar. Di antaranya ialah kasih. Saudara kasih, hari ini kita temanya saya ambil daripada ayat 13 tadi. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, Ibrani 11 ayat 1 adalah yaitu sesuatu yang kita harapkan walaupun yang belum kita lihat. Saya mau berkata, ya, di slide sudah ada contoh, ya, bahwa saudara dan saya harus memiliki apa? Iman. Iman dalam hal apa? Yaitu bahwa kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, di mana dapat kita lihat di dalam slide, ya, next slide-nya, ya. Ibrani 11, apa yang saudara harapkan? Saya berharap dan mungkin saudara juga berharap bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan penderita COVID-19 dan percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu harapan kita. Makanya kita berdoa. Harapan kita Indonesia dipulihkan. Ya, kalau kita lihat sekarang kita sudah mencapai yaitu 30.000 ya, 30.000 kalau lihat slide yang saya bagikan, ada 30.000 orang
ya, yang Indonesia sekarang apa? Mengalami, yaitu COVID. Kita berharap ya, kalau memang Tuhan izinkan mereka bisa sembuh, tapi mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga mereka percaya kepada Juru Selamat. Ya, jadi kita beriman. Hei anak-anak muda, apa imanmu sekarang? Ya, saudara beriman. Suatu ketika seorang anak muda dari desa yang melihat di televisi, ya, orang lain berhasil, orang lain sukses, ya, yang tadinya dia hanya jalan kaki, yang tadinya hanya pergi ke sawah nyangkol, tapi ketika dia melihat televisi orang, ya, dia lihat dan berhasil dan sukses, akhirnya dia beriman, ada dorongan. Saya katakan kepada saudara kasih, iman itu sangat penting, ya, karena dengan imanlah kita bisa masuk surga, ya. Makanya Yakobus berkata juga bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, sedangkan Rasul Paulus menekankan adalah iman. Saudara kasih, kita beriman tahun 2000 ya, 2020 ini kita lewati dengan baik, ya. Tapi yang paling kita harapkan ini bagaimana, ya, ini COVID ini bisa selesai. Jadi kita juga bersyukur sekarang kepada pemerintah kalau ya secara sah hari ini bahwa di seluruh Indonesia bisa dilakukan ibadah, ya. Untuk apa? Orang-orang Kristen perlu berdoa. Orang-orang Kristen perlu apa? Berdoa agar ya kuasa Tuhan dinyatakan. Saya selalu katakan, bukannya Tuhan Yesus nggak bisa langsung buang ini COVID, tapi bisa. Tapi Tuhan izinkan saudara dan saya datang berserah, berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita beriman bahwa 2020 harus kita bisa lewati. Yang kedua, ya, next. Yang kedua adalah pengharapan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ya, saya sudah bikin di situ contoh. Ya, saya punya pengharapan, saya bisa dikasih Tuhan umur sampai 87 tahun, tapi dikasih umur, saya berharap bisa melayani, bukan hanya umur, saya bisa melayani. Ya, itu pengharapan. Kemarin ada saya lihat itu Jemaatnya Mawar Saron, ya, dikirim oleh Pak teman-teman gembala di sana, umurnya 101 tahun. Wih, hebat juga. Nah, saudara kekasih, apa pengharapan saudara di dunia ini? Kita harus punya pengharapan. Kita harus punya pengharapan. Dikatakan seperti Saul, ya. Saudara tahu Saul? Jadi saya masih ingat dulu di Danau Toba. Danau Toba itu kan ada sampan, ya kan? Ada sampan. Atau taman mini juga ada sampan atau ada perahu. Jadi kita ambil namanya Saul. Kalau bahasa Batak bilang boleh, bahasa Manado saya nggak tahu apa itu. Jadi Saul. Jadi di air ini, Saul ini, maka perahu atau sampan ini bisa bergerak. Jadi kalau nggak ada saulnya, maka sampan akan terombang-ambing dan kita tidak bisa mencapai apa? Tujuan. Jadi saudara juga harus punya pengharapan. Hei anak muda, kau harus punya pengharapan. Udahlah, biarlah aku begini saja hidupku. Biarlah aku begini saja, aku masa bodoh, aku ya cuek aja. Gak boleh. Saudara harus punya pengharapan. Pertama tadi saya sudah katakan, kita harus memiliki iman. Iman itu harus dikuatkan lagi dengan pengharapan. Kenapa pengharapan itu penting? Bahwa pengharapan itu menjadi salah satu kekuatan untuk mencapai satu tujuan. Ya, jadi saya sudah katakan tadi, kita naik perahu atau kita naik sampan dari satu tempat sampai tempat lain. Ya,
Kalau sekarang ya puji Tuhan karena sudah ada kapal-kapal mesin, karena sudah ada ya kapal-kapal yang speedboat yang lebih cepat. Tapi zaman dulu kan belum ada mesin, jadi kita harus pakai apa? Pakai saung tadi, ya bisa mencapai suatu tujuan. Bahkan dulu ya kapal-kapal. Nah itu kalau saudara masih baca itu bagaimana kisah perjalanan daripada siapa? Rasul Paulus. Ya sampai kepada apa? Kota Roma. Dua minggu mereka terkatung-katung di laut. Mereka hanya mau berharap kepada apa? Satu yaitu layar, kedua yaitu angin. Ternyata apa? Ternyata angin yang mereka harapkan untuk membawa mereka ke tujuan tidak sampai. Bahkan kapal mereka kandas. Jadi saudara kekasih, dalam kehidupan sekarang, apakah kita seperti kapal daripada Rasul Paulus yang kandas, yang terkatung-katung? Ya, kita punya pengharapan. Saudara harus punya pengharapan yang kuat. Saudara punya pengharapan yang kuat. Ya, apa pengharapan saudara? Anak-anak saudara harus berhasil. Saudara harus mencapai satu apa? Tujuan. Sehingga apa? Sehingga itulah yang namanya kita punya Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan Yesus, maka pengharapan kita lebih kuatlah lagi. Jadi orang yang tidak punya Yesus saja punya pengharapan. Apalagi saudara dan saya sudah punya Tuhan Yesus. Bagian kita 50%, bagiannya Tuhan 50%. Jadi jangan saudara hanya begitu saja. Saudara mau berhasil harus apa? Kerja keras. Saudara mau sukses harus sekolah yang lebih baik, ya kan? Jadi jangan udahlah nasibku begini saja. Jangan bergantung kepada si nasib. Bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan yang sanggup membawa saudara sampai kepada pengharapan saudara. Pengharapan saudara dan saya sama-sama kita beroleh kerajaan surga. Yang ketiga, next adalah kasih. Nah ini baru kasih panjang. Ya, kasih. Dikatakan tadi, ya kalau ada kasih kita, walaupun kita kasih nyawa kita, tapi kalau kita nggak ada kasih, percuma saja. Ya, makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anak yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Jadi pertama, nah dalam kasih itu saya ambil dari tadi 1 Korintus 13 ayat ke-7 tadi atau 4 kalau tidak salah. Pertama, kasih itu harus murah hati. Dari mana kita tahu bahwa saudara dan saya memiliki kasih? Ya, Yesus ketika berjalan dengan murid-muridnya, Dia memberikan contoh. Suatu ketika ada orang berjalan dan dirampok. Kemudian setelah dirampok, akhirnya apa? Semua hartanya ludes. Lewatlah siapa? Orang Farisi. Tapi orang Farisi ini bodoh amat. Itu bukan urusanku. Nah, dia lewat saja. Yang kedua, lewat siapa? Ahli Taurat. Nah, enggak, aku enggak sempat. Nah, akhirnya lewat saja. Padahal orang yang dirampok tadi butuh apa? Pertolongan. Kemudian lewatlah orang Samaria yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian dia turun dari apa? Keledainya. Dia lihat yang dirampok ini, kemudian dinaikkan ke atas keledainya dan dibawa kepada tabib. Ditinggalkan dan dikasih lagi uang. Dan dibilang sama tabib, kalau kurang uangnya saya akan tambahkan. Yesus berkata, di antara ketiga orang ini siapa yang memiliki kasih?
tentu adalah siapa? Orang Samaria. Padahal dia tidak mengenal hukum Taurat. Padahal dia tidak ada mengenal hukum kasih. Tapi dia adalah murah hati. Bagaimana saudara bisa mengasihi musuh saudara? Lukas 6 ayat 7. Kita punya musuh. Bagaimana kita mengasihi musuh kita? Harus kita amin. Harus doain dong musuhmu. Jangan seperti saudara kita didoain untuk apa? Biar cepat-cepat mati. Makanya kita berdoa ini. Yang apa ini? Yang pandemi corona ini, biar dia bertemu dengan Tuhan. Dia percaya pada Yesus. Memang itu bukan musuh kita. Berani nggak uji tangan? Siapa sih yang musuh? Mau nggak berdoakan musuhnya? Tak tahu nama banyak urusan gue di sana. Orang yang memiliki kasih harus memiliki murah hati. Dicontohkan di sini tadi, jika saudara dan saya punya musuh, doakan. Bukan seperti bapak saya dulu. Kalau saudara punya musuh, ketemu di mana? Tanah merah, lupa. Yesus berkata, ya, bahwa dia harus memiliki kasih. Makanya dikatakan Yesus itu disebut dengan kasih, ya, yang terakhir di bawah nanti. Ya, dia datang ke dunia ini, dia telah melihat karena apa? Dunia telah jatuh dalam dosa. Ketika Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Tuhan tidak menginginkan manusia ini semua masuk neraka. Makanya ya, mereka sebagai Allah yang esa, Allah yang Tritunggal, ya, pada zaman perjanjian lama telah menyuruh para nabi, tapi nabi ditolak. Kemudian mereka sepakat, ya, mengirim Yesus turun ke dunia ini agar Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan itu memang maha murah hati, maha pengasih. Bahkan apa yang terjadi, saudara masih ingat ketika di mana di kayu salib, ada di kanan, ada di kiri. Yang di kanan aja masih dikasihi. Coba yang di sebelah kiri ini dia menyadari kesalahannya. Saya yakin kiri kanan masuk surga. Tetapi karena dia tidak menyadari kejahatannya, ya, Tuhan mengasihi siapa saja. Tuhan tidak pernah melihat, ya, makanya ini perjamuan saya yang kudus, ya. Yesaya 1 ayat 18, ya, walaupun dosamu seperti kemisi pun Tuhan akan putihkan seperti bulu domba. Dia murah hati. Jadi Tuhan inginkan saudara dan saya harus murah hati. Jadi kalau saudara punya musuh, jangan terus apa? Ketemu udah di jalan saudara satu, wah udah datang. Padahal kita mau ke gereja. Saudara datang dari sana, dia datang dari sana. Nah, saudara lihat, langsung saudara buang apa? Buang muka. Jangan aku lihat dia. Jangan. Pokoknya aku benci sama dia. Aku tak sudi bertemu muka dengan dia. Sakitnya hati ini. Sakit banget. Aku nggak salah. Aku begini, ya. Jika saudara memiliki kasih, saudara memiliki musuh, saudara harus mungkin awal-awalnya saudara dan saya tidak bisa, ya, seperti tadi bersapa atau salaman, tapi minimal pertama-tama kita doakan agar apa? Agar nanti Tuhan ubahkan hati kita dan hatinya. Yang kedua, tidak cemburu. Saudara kalau lihat orang sukses, saudara jangan cemburu. Kenapa dia berhasil? Ya karena perjuangan keras. Kenapa dia sukses? Karena dia berajibaku. Jadi jangan saudara cemburu di sini. Tidak cemburu, ya.
Kenapa dia sukses? Kenapa dia berhasil? Jadi orang yang memiliki kasih tidak boleh cemburu. Ya kita sadari dong, selama ini bagaimana perjuangan saya, selama ini bagaimana sikap saya, selama ini bagaimana tindakan saya, selama ini gimana, sampai sejauh mana yang saya kerjakan dan saya lakukan. Di antara saudara banyak yang sudah berhasil. Jadi kalau kita lihat berhasil, wah kita jadi cemburu. Kalau kita cemburu berarti tidak memiliki kasih. Yang ketiga, tidak memegahkan diri. Kalau saudara dan saya diberkati, nggak usah sombong. Kalau saudara dan saya diberkati, nggak usah apa? Puji diri. Tapi puji Tuhan, ya kan? Ya, nggak usah kita memegahkan diri. Aku ini berhasil karena aku pintar. Aku ini berhasil karena aku ini sarjana. Aku ini berhasil karena aku punya apa? Ilmu yang setinggi langit. Jangan. Karena kita tinggal menunggu apa? Waktu. Orang yang tinggi hati, Tuhan akan rendahkan. Ya, orang yang rendah hati Tuhan angkat. Enggak ada gunanya kita sombong, enggak ada gunanya kita memegahkan diri. Ya, karena kasih kita sadari, saudara dan saya hanya berasal dari sebuah debu. Ya, ada orang pengusaha dulu, dia sombongnya setengah mampus. Dia sombongnya luar biasa, tapi akhirnya habis semua hartanya. Akhirnya dia sadari, akhirnya datang kembali kepada Tuhan. Dia diberkati. Marilah kita memiliki apa? Seperti ilmu padi. Semakin kita diberkati, semakin kita rendah hati. Semakin kita diberkati, gak usah kita memegahkan diri. Kalau ada pada kita, itu semua karena kasihnya. Kalau kita memiliki ilmu, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi jangan kita memegahkan diri kita. Aku ini hebat, aku ini sombong, aku ini pintar, aku ini bisa. Gak ada gunanya. Tapi yang Tuhan inginkan kita merendahkan hati. Makanya ada lagu, saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit diriku. Ya, itu diambil dari lagu bahasa Inggris. Tapi akhirnya apa? Ya, Tuhan Kenapa? Orang yang rendah hati Tuhan angkat. Contoh, dia selalu merendahkan hati. Dia kemanapun dia selalu membawa kecapi. Dia selalu memuji dan menyembah Tuhan. Makanya dia berkata kepada Saul, siapakah hambamu ini? Hamba anak yang paling bontot dari apa? Dari Isai, ya kan? Yang kerjanya saudara baca di dalam apa? Dua Tawarik 7:14 kalau tidak dia di dalam Tawarik ya, 1 Tawarik ya 37. Hamba ini adalah hanya seorang gembala ya domba. Tapi saudara kekasih, kita gunanya kita sombong. Untuk apa kita ya menjadi tinggi hati? Sama dengan sebenarnya kita terlalu beda memegahkan diri dan sombong. Ya, kesombongan itu ya tinggal menunggu waktu untuk kita jatuh. Jadi mari kita tidak sombong. Ya, Roma 12 ayat 9. Tolong saudara baca dulu, saudara yang bisa dapat Roma 12 ayat 9, tidak sombong. Ada yang dapat ya? Ya, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi manusia
dan lakukanlah yang baik. Agar kita dilihat orang seolah-olah memiliki kasih. Ya, kita pintar berpura-pura. Dalam hidup ini tidak ada gunanya kita pura-pura. Karena apa? Karena nanti juga akan kelihatan kalau kita pura-pura, ya akan kelihatan semua apa? Semua terbuka. Jadi kalau memang kita memiliki kasih, berikanlah dari hati kita yang paling dalam. Biar kita dipuji orang, wah aku ini enggak ada gunanya. Saudara, kasihlah dari sepenuhnya dari hati saudara. Saudara, kasihlah sepenuhnya dari segenap apa yang telah Tuhan berkati dalam hidup saudara. Ya. Karena Tuhan telah memberikan yaitu kasih-Nya, maka kasih yang diberikan Tuhan kita harus bagikan kepada orang lain. Nah, kepada Tuhan. Sekarang Tuhan telah mengasihi kita, Yohanes 3 ayat 16. Saudara dan saya juga harus mengasihi Tuhan. Nah, selama pandemi ini, saudara di rumah, yang merasa di rumah, apakah juga ikut beribadah, apakah juga ikut berdoa? Nah, ini kembali kepada kita. Jangan kita menuntut kasih kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah mengasihi Tuhan. Dikatakan di dalam Matius, ya. Apa yang dikatakan dalam Matius? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum kasih yang pertama. Ya, jadi kasihilah Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena Tuhan Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia telah berikan nyawanya kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Ada enggak Allah lain yang seperti itu di dunia ini? Nggak ada. Nggak ada. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang hidup, yang telah memberikan nyawanya kepada setiap orang yang percaya sehingga beroleh hidup yang kekal. Maka kasih yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, kita harus balas. Yohanes 14 ayat 21 berkata, ya, Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Apa perintah Tuhan kepada saudara dan saya? Perintah Tuhan adalah memuliakan Tuhan dari segenap hidup kita. Kalau saudara saya berkati, itu karena Tuhan, bukan karena hebat kita. Kalau saudara dan saya diberkati Tuhan, itu karena Tuhan. Makanya kasih yang diberikan Tuhan kita harus balas kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita tekun beribadah. Tekun apa? Baca firman. Tekun apa lagi? Tekun melayani. Halo. Kan bukan tugas saya melayani. Itu kan tugas gereja. Saudara saya, dimanapun kita berada, harus mau melayani. Bangsa ini butuh dua saudara dan saya. Ya. Dengan ini, apa yang saudara bisa berikan? Makanya dikatakan oleh orang pintar, ya, jangan tanya kepada negara apa yang negara berikan kepada Anda, tapi tanyalah Anda apa yang Anda berikan kepada negara. Balik di negara kita ini sekarang hanya apa? Maki-maki pemerintah, hanya maki-maki, ya. Negeri kita ini semua disalahkan.
Saya ngeri juga ini sekarang melihat dokter-dokter ini. Dokter sama suster, ya, dokter sama suster. Itu kemarin itu ada Marga Sinaga, ya istrinya buru jauh lah di Surabaya itu. Mati nih suster ini. Padahal dia mengandung 4 bulan karena dia menjadi perawat. Ini pandemi corona ini, saudara bisa bayangkan. Makanya saya katakan, saya bilang saudara yang sekarang jadi dokter, ngeri-ngeri juga. Saudara dan saya yang jadi suster, ngeri-ngeri juga. Tapi giliran sedikit salah kita maki-maki Jokowi. Ada kemarin nih siapa di Facebook dibikin lagi itu. Muka Jokowi jadi babi katanya. Muka polisi jadi anti. Aduh ini orang. Di mana sih otaknya? Coba. Salah apa sih presiden? Salah apa sih? Apalagi Tuhan Yesus? Saudara dengar itu ada 7 orang maki-maki Yesus itu, termasuk siapa itu? Ya, ada dari Inggris itu, gembuskan itu apa bekas rokok seperti Tuhan Yesus, sebentar lagi mati. Karena Tuhan kita itu jangan kita apain, justru kita harus sembah, jangan kita salahkan. Presiden ini jangan kita salahkan. Inilah sebagai balas jasa yang kita berikan kepada negara. Coba negara ini telah diayomi mereka, negara ini telah mereka lakukan dengan baik, apalagi Tuhan Allah yang telah menciptakan kita. Jadi saudara dan saya harus apa? Harus memuliakan Tuhan, harus menyembah Tuhan. Kalau hidup kita sederhana sampai hari ini, jangan salahkan Tuhan. Kalau hidup saudara dan saya sampai hari ini masih sangat-sangat terbatas, jangan salahkan Tuhan. Mungkin masih begitu waktunya. Kedua, mungkin kita diajak agar kita lebih apa? Bekerja lebih serius. Kemudian yang ketiga, mungkin ibadah kita selama ini masih apa? Masih suam-suam kuku. Sehingga apa? Banyak hal yang kita introspeksi diri, banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Jadi jangan salahkan Tuhan. Justru mari kita belajar mengasihi Tuhan. Saya selalu katakan, yang penting saudara datang kepada Tuhan. Hari-hari ini kita nggak bisa konsul, ya. Yang penting kita juga sementara bisa beribadah. Tapi selalu saya bagikan kepada saudara yaitu apa? Renungan harian. Saudara baca Alkitab, saudara berdoa. Itu buktinya mengasihi Tuhan. Amin. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Tuhan telah memelihara kita. Bahkan saya katakan, bersyukur sampai hari ini kita masih hidup. Bersyukur orang lain sudah di apa? Di dalam tanah. Terbayang dirinya kemarin mana sudah katakan di apa? Budi Dharma ya. Semakin sana. Jadi apa sekarang? Mertua saya itu jadi tangis sekarang. Jadi kita bersyukur karena Tuhan telah memiliki kasih kepada kita. Mari kita tahu perintahnya. Yohanes 14 ayat 21. Jadi jangan saudara hanya salahkan Tuhan ketika hidup kita masih sangat sederhana. Jangan salahkan Tuhan kalau hidup saudara dan saya masih sangat terbatas. Mari kita cek diri kita, di mana salahnya, di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita. Amin. Karena Tuhan telah memiliki karya yang besar. Yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, yang terakhir, Satu Yohanes 2 ayat yang kelima. Ya, kita baca. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah.
Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saya mau bertanya, Anda sekarang di mana baca firman Tuhan? Minggu kemarin saya tanya, tes, kamu sudah di mana baca firman Tuhan? Dibilang tulang. Kapan di apa? Di ulangan, nanti terus. Saudara di mana? Masih tetap di apa? Di Kejadian. Saudara harus baca firman Tuhan. Itu modal dasar kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Jangan bilang aku nggak sempat. Giliran saudara sakit, salahkan Tuhan. Giliran saudara nggak dapat berkat, salahkan Tuhan. Mazmur, ya. Mazmur 107 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara kekasih, kalau saudara dibekali dengan firman Tuhan, kemanapun saudara dan saya pasti bisa hidup. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Jika saudara dan saya dalam firman Tuhan, Tuhan akan pelihara. Bahkan di bawah langit pun, di bawah bumi, saudara akan dipelihara Tuhan. Contohnya siapa? Yunus. Dalam perut masih dipelihara Tuhan. Coba, ya kan? Itu penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita menghadiri, kita bikin rumah kita seperti istana, kita lengkapi dengan serdadu, kita lengkapi dengan anjing belacak, kita lengkapi dengan semua. Jangan harap sekejap bisa Tuhan bisa hancurkan. Ingat, bukankah iblis minta sama siapa? Sama Tuhan. Kepada siapa? Air. Karena engkau memberikan pemagaran padanya, maka air menjadi konglomerat. Coba buka, terkasih. Walaupun kita terbuka, tapi kalau Tuhan yang menyertai dengan malaikatnya, kita akan memiliki garansi. Jadi mari kita baca firman Tuhan. Saudara jangan berkata gak sempat. Jangan saudara hanya nonton, apalagi sister kami nonton Indonesia. Ku menangis. Bilang sekarang, ku menangis. Di mana? Ku menangis. Nonton Indonesia masih sempat. Baca firman, gak sempat. Itu tadi menangis lah, ya kan? Menangis kepada Tuhan gak mau, ya kan? Bukankah Tuhan melakukan karya yang terbesar? Karya yang terbesar yang Tuhan lakukan, bahwa Tuhan telah datang ke dunia ini menjadi manusia, menebus saudara dan saya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
saudara kasih, hari ini Tuhan ingatkan kita, milikilah iman yang bisa memindahkan gunung ke laut. Milikilah pengharapan yang saudara memiliki pengharapan sampai akhir hidup saudara. Berapa tahun saudara hidup, milikilah pengharapan. Dan Tuhan menginginkan agar hidup kita memiliki kasih, karena Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Sebab itu, kasih yang sempurna yang Tuhan berikan, kita harus lakukan. Apa itu kasih? Bahwa saudara harus menuruti firman-Nya. Sebab itu, kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita yang terakhir ini di dalam perjamuan Asa yang kudus. Dia telah serahkan tubuh dan darahnya menjadi peringatan bagi kita bahwa saudara dan saya dikasihi Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
roti. Roti adalah sebagai bentuk tubuh Yesus. Yesus telah menyerahkan hidupnya. Itulah kasih daripada Tuhan kita yang sempurna. Tiada Tuhan seperti Yesus yang rela memberikan tubuhnya sampai tubuhnya tercabik-cabik agar saudara dan saya beroleh penebusan. Oleh sebab itu, hargakan karya Yesus Kristus yang tiada taranya. Dia telah memberikan tubuhnya, Dia telah memberikan nyawanya agar saudara dan saya beroleh keselamatan kekal. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat di atas kepala kita anggur. Anggur adalah sebagai lambang darah Yesus. Ketika Dia disesat, ketika Dia cambuk, ketika Dia dipukul, ketika Dia membawa salibnya dan sampai di kayu Golgota, paku menancap di kakinya dan di tangannya, Dia mengeluarkan darah. Bahkan ketika Dia mati serta dermawan menusuk lambungnya, Dia mengeluarkan darah. Oleh darah Yesus telah menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu, mari kasih daripada Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kasih daripada Tuhan telah nyata dalam hidup kita. Bagaimana kita balas dengan kasih Tuhan? Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari saudara bersyukur. Tubuh dan darah Yesus telah menyatu dalam hidup kita. Pengorbanan Yesus selalu sempurna. Oleh sebab itu, mari saudara kasih. Hari ini kita belajar Tuhan telah memberikan hidupnya bagi kita. Oleh sebab itu, berilah iman yang bisa memudahkan gunung.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah juga kita mau sama-sama berdoa. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang kita boleh merasakan hari-hari ini, kita tetap setia boleh datang berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini ada yang sulit, tetapi kita percaya di saat kita boleh serahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan ada yang boleh bersama. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi siang hari ini kami datang bersyukur di hadapan Tuhan, di mana kami boleh datang beribadah, menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu, sekalipun melalui online yang boleh kami lakukan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan, terima kasih waktu yang Tuhan berikan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan, apa yang kami lakukan pada pagi siang hari ini biarlah boleh menyenangkan hati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, bukan buat jaga kami Tuhan. Kalau kami boleh ada berdiri di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dalam setiap hidup kami. Hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan, biarlah tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, perbuatan, perkataan, hati, pikiran, sikap, tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hari-hari ini kami boleh layak menerima setiap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan pagi siang hari ini. Biarlah firman menjadi rema dalam hidup kami, firman yang menjadi kekuatan, firman yang menjadi Tuhan rema, Tuhan ajar-ajar kami boleh merenungkan, melakukan dalam hidup. Jangan biarkan kami hanya boleh mendengarkan ya Bapak. Jangan biarkan kami hanya boleh memperkatakan, tetapi kami jadilah sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kami pagi, siang, dan malam. Itulah yang menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan. Apa yang menjadi permulaan hamba-Mu di tempat ini, apapun menjadi visi-misi hamba-Mu, kami tetap percaya Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan buat hamba-Mu di tempat ini. Berkati keluarganya Tuhan, berkati ibu gembala kami Tuhan, berkati anak-anak mereka Tuhan, akan usaha pekerjaan pelayanan khususnya Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya apapun yang terjadi hari-hari ini seizin sepengetahuan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini seizin sepengetahuan-Mu Tuhan. Engkau tetap ada di bangsa ini, memulihkan bangsa kami, memberkati bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan Tuhan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kesukaran Tuhan, kami tetap percaya Engkau yang ada Tuhan di bangsa ini. Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa ini Tuhan. Melalui Tuhan Yesus, oh penyakit menular Tuhan, COVID-19 Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan Yesus menyembuhkan, Engkau sanggup Tuhan menyingkirkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami serahkan setiap kejadian-kejadian yang ada hari-hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu akan Tuhan nyatakan di bangsa ini. Sekalipun ada banyak dosa pelanggaran yang terjadi di bangsa ini, ada banyak pemberontak-pemberontak Tuhan, ada banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan, ada banyak orang yang melakukan onar Tuhan, ada banyak orang yang melakukan pemberontakan, tapi kami tetap percaya belas kasihan-Mu, pengampunan yang daripada Tuhan Engkau berikan Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi di bangsa ini, mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, jin, kami berdoa kuasanya dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkat khususnya pemimpin kami Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah waktu dibungkus dengan darah Yesus, kekuatan daripada Tuhan, hikmat marifat Tuhan berikan sehingga apa yang dilakukan buat bangsa kami ini Tuhan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan.
desa-desa, siapapun yang Tuhan sudah percayakan di bangsa ini, jamah mereka, sehingga apa yang mereka lakukan di bangsa ini, khususnya di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan, biarlah mereka melakukan dengan segenap hati mereka, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah mereka Tuhan Yesus, kuatkan setiap pemimpin kami, biarlah mereka melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai dengan luar biasa Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan hamba-hamba Tuhan. Sekalipun kami melakukan ibadah melalui online Tuhan, biarlah selalu Tuhan hamba-hamba Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Perlengkapi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga melalui setiap hamba-hamba Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Gereja-gereja Tuhan Kau tetapi berkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami tetap Tuhan berdoa Tuhan Yesus, buat gereja-Mu di tempat ini, biarlah tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tetap yang memegang dan membentengi Tuhan Yesus. Apa yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kebutuhan-keperluan gereja-Mu di tempat yang kami terlayani dan gereja. Engkau Bapa yang luar biasa, yang punya langit bumi serta isinya, emas dan perak kepunyaan pun Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa gereja di tempat ini segala kebutuhan Engkau akan cukupkan, Engkau akan sediakan, khususnya buat penyempurnaan gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah-melimpah di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Program gereja juga di tempat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada pendidikan juga di tempat ini kami serahkan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Anak-anak didik di tempat ini berkati. Para guru pengajar tempat ini berkati Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan di tempat ini semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati sedang jemaat-Mu Tuhan. Saat ini yang berada di rumah, baik pun yang ada di tempat ini, Tuhan Engkau melihat setiap sidang jemaat-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka hari-hari ini, apa yang menjadi masalah persoalan mereka hari-hari ini Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya sidang jemaat-Mu Engkau tetap akan berkati Tuhan. Berikan mereka tetap hati yang boleh tetap berharap kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, sehingga di saat sidang jemaat-Mu boleh tetap sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkat-Mu akan mengalir bagi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini berada Tuhan Yesus, kami terlalu yakin dan percaya sidang jemaat-Mu diberkati. Mungkin ada yang lemah hari ini, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Mungkin ada mereka menghadapi masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Yang berkekurangan berkat Tuhan melimpah-melimpah di dalam nama Yesus. Terima kasih, khususnya buat kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan kami tetap perlu berdoa Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan kesehatan bagi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan Kau akan berikan, sehingga kami boleh kuat Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh kuat menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Apa yang kami lakukan Tuhan Yesus pagi sampai siang hari, pujian penyembahan ucapan syukur kami, akan mungkin persembahan kami melalui benda mati Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Biarlah ajar-ajar kami lebih Tuhan Yesus boleh datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, boleh lagi menyenangkan hati Tuhan. Di setiap hari-hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan, kami tetap boleh melihat, merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Penyertaan-Mu tidak pernah lepas daripada setiap kami Tuhan. Sekalipun dunia Tuhan berkata sulit sukar hari-hari, tetap kami boleh merasakan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga besar kami, orang tua kami Tuhan. Keluarga di mana Tuhan berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kami Tuhan jauh Tuhan dari mereka, tetapi lawatan yang tetap Tuhan nyatakan bagi mereka, sehingga kami sama-sama boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Setiap daerah-daerah Tuhan Engkau akan berkati. Setiap kota-kota Engkau akan berkati. Komunitas di mana kami tinggal Tuhan berkati. Daerah Kampung Sawah, daerah Kebantenan Tuhan, Kebun Baru Tuhan Yesus, Jakarta Utara Tuhan Yesus. Oh Tuhan, lawatan-Mu yang tetap terjadi. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna bagi kami.
Terima kasih. Terima kasih. Jadikan kami menjadi terang Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Ajar-ajar kami boleh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Ajar-ajar kami tetap boleh bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tiap kejahatan-kejahatan yang terjadi Tuhan, Tuhan kami serahkan hidup mereka, siapapun mereka, mungkin mereka kelaparan Tuhan. Tapi janganlah mereka, buka jalan bagi mereka, buka berkat bagi mereka Tuhan. Sehingga setiap kejahatan-kejahatan Tuhan yang melakukan mereka Tuhan tindakan-tindakan kriminal, kami berdoa dalam nama Yesus, jamahan yang terjadi, buka berkat bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap jalan-jalan yang boleh kami lalui. Terima kasih. Berkati usaha pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, biarlah Tuhan Yesus berkat-Mu melimpah-melimpah bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih sebentar Tuhan mau selesaikan ibadah Tuhan online ini. Biarlah apa yang kami lakukan semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua boleh menyenangkan hati-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar Tuhan kami baru bisa Bapak dengan baik. Waktu itu bungkus kami dengan darah Yesus. Engkau di depan di belakang kami Tuhan. Kami tiba di rumah kami membawa damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita angkatkan kita menyembah daripada Bapa kita di surga. Ulanglah kiranya dengan damai sejahtera dari Bapa kita di surga yang berlimpah-limpah, sehingga kasih karunia Yesus Kristus yang ada dalam Yesus menjadi diri kita semua penyertaan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus sampai Yesus kembali menjemput kita di awan yang permai. Kami memuji